Eh, halo One Tree Squad. Ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motorshop. Ya, udah lama banget emang kita nggak bikin video. Sorry, karena ya cukup banyak kesibukan lately. Dan juga sebenarnya sih kalau kita dibilang content creator juga nggak tepat juga ya. Saya bukan yang orang ambisi untuk pengen bikin video teratur gitu. Maaf gitu, tapi ya kalau lagi pengen sharing, kita bikin video, sharing ke kalian. Nah, kebetulan minggu ini agak loose, terus juga kameramen namanya Satrio juga agak loose, jadi kita bikin. Ini video kali ini berbeda dari biasanya, karena yang dibahas adalah motor-motor garasi pribadi. Jadi, motor-motor ini adalah motor saya sendiri yang saya pengen bikin video dalam hal sharing tentang kecintaan saya terhadap motor-motor ini. Jadi ya mungkin nanti akan kita bicarakan tentang modifikasinya atau upgrade-nya, tapi saya berharap justru dari video ini saya ingin menceritakan tentang konektivitas saya dengan motor-motor ini. Dari segala kondisinya, sejarah belinya, di restorasinya, lalu di upgrade-nya. Nah, jadi memang pengen dari kemarin ini cerita tentang motor 2 tak. Kebetulan kayaknya waktu itu Ninja 150S ini sebenarnya pernah, tapi waktu itu lebih concern ke exhaust-nya deh. Lalu kalau nggak salah dulu juga Cagi Famito pernah sekali. Oh iya, yang ada Mas Fatihnya. Kalian korek-korek deh. Di YouTube channel One Tree dulu pernah kita bikin video ini, tapi kali ini video yang saya mau bikin video yang berbeda, karena intinya saya mau sharing sudut pandang passion saya di bidang motor, dan motor ini apa yang saya lakukan dan mau diapain. Oke? Nah, oleh karena itu stay tune ya di channel ini. Tapi sebelumnya, nah kalau kalian lihat kaos yang gue pakai, ini mulai dari iseng sebenarnya, tapi beberapa kalian udah tahu, ya kita ada bikin kaos yang mulainya sebenarnya hasil iseng dari ide-ide saya dan juga anak-anak One Tree untuk punya, ada ide, kita bikin pengen pakai kaos, terus waktu itu customer jadi pengen juga, akhirnya kita produksi banyak, ya udah deh sekalian dijual deh sebagai merchandise. Nah ini merchandise terbaru, jadi kemarin ini, anjay. Nah, jadi kemarin ini kepikiran, saya tuh lagi suka warna pink, makanya ZX25R saya warnanya pink. Terus, ini memang adalah desain yang lama, tapi saya cuma rubah warna temnya, jadi baru warnanya white t-shirt, black, and pink color yang ada. Keren ya? Simple. Driven by passion. Nah, buat kalian yang pengen kaos t-shirt yang kayak gue pakai ini, kalian bisa dapetin di, ya kontak aja ke sales One Tree ataupun bisa beli di e-commerce One Tree. Kaos ini bisa Anda dapatkan di Tokopedia dan juga di Shopee dan Bukalapak. Kesana, cari store-nya One Tree Motorshop, pilih aja. Untuk saat ini t-shirt 2 yang baru ya, jadi yang ini sama satu lagi yang merah. Nanti kalian lihat aja di e-commerce-nya. Sebelumnya, kenapa sih video kali ini menampilkan 4 motor ini? Emang apa spesial yang 4 motor ini? Dan gunanya video ini apa? Jadi, saya hanya pengen sharing kali ini permotoran dan passion yang saya lagi sangat sukai saat ini, yakni permotoran 2 tak. Jadi motor 4 ini adalah motor 2 tak yang saya punya. Kalau teman-teman One Tree mungkin dulu tahu, saya juga pernah punya beberapa tahun lalu, 2018, kita ada beli F1 ZR, full restorasi. Habis itu ada juga 125 jet kuning, NOS. Habis itu ada Satria Hiu. Nah, 3 motor itu sudah hengkang tuh. Jadi waktu itu saya sempat boring,
Fish Air-nya dibeli sama temen juga, customer juga di Bandung. Sekarang dirawat banget, makin dilihat suka ke rumah dia di Bandung, makin pengen rebut balik. Kalau boleh kok, ya. Kalau boleh pindah tangan lagi. Terus ada juga yang disesali, Satria Hiu. Kondisinya nggak terlalu, bukan yang 100% bling, tapi saya cukup berbangga karena motor Satria Hiu itu adalah 100% kondisi apa adanya dari dulu, dari pabrikan, dipakai sama dia, disimpan, dijual ke saya yang simpen. Jadi kondisinya full dari head to toe itu apa adanya dari pabrik. Memang udah beberapa part wear, udah agak lusuh, tapi saya suka karena otentik gitu. Barang bisa diganti pakai suku cadang, tapi kalau barang itu adalah original pabrikan, kadang warnanya beda, baut-bautnya, posisinya, tipenya, itu punya nilai seni yang berbeda menurut saya. Tapi ya sudahlah, mantan-mantan nggak usah dibicarain, kita bicarain apa yang ada di depan kita ini. Nah, ini yang pertama, ini Chaggy Famito 125. Ini adalah motor sport dari Italia, 125cc, 2 tak. Lalu unit yang kedua yang kita akan bahas, Ninja 150 RR. Ini kalau nggak salah tahun 2008 punya. Lalu di sini ada Kawasaki Ninja 150 SS versi nakednya. Kenapa bisa ada dua Ninja 150? Nanti akan saya bicarakan. Sama yang terakhir, Bebek Super Yamaha 125Z. Nah, jadi ini adalah 4 unit koleksi pribadi 2 tak saya yang sebisa mungkin tidak akan pernah saya jual, akan saya abadikan. Karena nilainya sangat sentimental dan juga apa ya? 4 unit ini memuaskan hasrat saya di passion motor 2 tak gitu. Kalau ditanya, ada nggak motor 2 tak lagi yang pengen? Ada bro, ada. Yang paling epic yang gue pengen ya, Suter 500, MMX 500. Itu motor gile banget dan keren banget dan pengen banget. Terus kalau yang nggak segitunya ada ya, motor lain 2 tak yang gue pengen. Sebenarnya ada sih, Aprilia RS 250 yang versi lama yang masih bulet-bulet. Keren tuh. Nah, dari 4 motor ini kita akan bahas satu-satu. Mungkin kita mulai dari motor yang di sini dulu ya. Apa main dari sana dulu? Di sini dulu deh, Chaggy Famito. Ya, gua akan bahas Chaggy Famito ini. Chaggy Famito 125. Oke, gua tingginya 180 cm. Berat kita nggak usah ngomongin. Pokoknya tingginya aja, gedenya segini. Kamu lihat, ini motor 2 tak sport 125cc. Lihat porsi tubuh saya terhadap motor ini. Kelihatan kan motornya gede? Sometimes saya merasa bahwa walaupun ini motor tua, mungkin umurnya udah almost 20 years, tapi untuk urusan desain kalah itu semua motor-motor 150cc, 250cc yang ada sekarang. Maybe ya, ini teori gua. Dulu pas motor ini dibikin tuh, yang create, yang desain, orang yang benar-benar passionate, all out bikin segala sisi ujung ke ujung tuh menjadi hasil karya yang membuat dia bangga dan seni. Urusan nanti dibikin, harganya jadi berapa, lalu jualan. Mereka expect adalah orang-orang yang punya taste, orang-orang yang punya karakter yang sama, orang-orang yang suka akan membeli motor ini dan berhasil. Jadi kalau dulu mungkin bikin dulu sebagusnya, lalu dijual, dan ya udah ngikutin market pasar ya. Saat mereka present kan ke market. Mereka tuh semacam proposal. Ini loh motor gua, bikinnya begini-begini, desainnya begini-begini. Ntar orang suka ya beli banyak gitu. Kalau sekarang kelihatannya lebih kepada gue nggak tahu ini karena kemajuan zaman atau justru kemunduran zaman. Nggak, kemajuan zaman atau kemunduran kualitas. Kualitas manusianya loh, ini yang utama, bukan kualitas motornya. Kualitas motornya keluar kayak begitu, ujung-ujungnya itu karena decision making si manusia-manusianya juga, iya kan?
Gue merasa kalau motor-motor yang sekarang itu yang penting targetnya segini, terus di-create, terus udah deh permainan akuntansi gitu ya. Kayak motor dibikin bukan sama engineer tapi jadi kayak sama orang finance. Lihatnya dari target harganya, segmentasi, bla 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 lah, berlibet-libet lah. Jadi motornya malah nggak all out. Ya jujur aja, kalau dibilang tuduhan, itu kan opini saya. Kalau dibilang lihat mata, ya kalian compare aja motor Cagiva Mito ini dibanding sama motor 250 cc yang ada sekarang. Beda bro. Apa yang bikin beda? Jadi, waktu gue liat motor ini pertama, gue tahu cc-nya cuma 125, cc kecil. Tapi, karena memang tujuannya, motor ini kan dibikin untuk sport beginner. Jadi, memang untuk speednya memang nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Motornya ringan, motornya lincah, buat commute, dan lain-lain. Jadi ya, pemahaman orang-orang yang tentang yang terbaik yang mana, biasanya yang terbaik adalah yang termahal dan terbesar, 1000 cc dan lain-lain. Nggak gitu lihat cara pandangnya guys. Ada teman lu pakai motor superbike 1000 cc, lu pakai Cagiva Mito 125 terus dibilang, "Alah, 125 cc. Ih, jalannya pelan. Ih, harganya murah. Ih. Gua dong superbike gini." Gua nggak tahu sih itu boleh dianggap teman atau enggak. Soalnya kalau dia teman yang baik, dia akan melihat lu, dia yang teman yang baik dan teman yang cerdas. Dia akan melihat lu dengan, "Wah, lu pakai apa, Cagiva?" Oke, dia akan respect pilihan lu, dia akan honor pilihan lo, dan dia akan melihatnya dengan dari sisi bukan sekedar cc dan lain-lain, tapi why you choose this bike? Apa keunggulannya? Apa lihatnya? Jadi harusnya begitu ya. Dan saya dan kita pun Wantri, kita nggak pernah mandang yang lebih baik adalah yang kalau udah belinya motornya mahal, udah hyperbike dan lain-lain. Nggak begitu juga. Itu tergantung dari needs dan taste-nya masing-masing. Tapi kalau ada yang datang pakai Cagiva, kadang ada yang datang pakai Fish Air, malah saya kadang bisa lebih seneng ngelihat itu daripada ada orang datang pakai Brutale 1000 RR Oro Edition atau apa gitu. Ya harusnya kita nggak melihat berdasarkan itu gitu. Tapi gimana caranya suatu barang itu punya nilai tersendiri, karakteristik sendiri, dan chemistry tersendiri. Nah, ini yang saya lihat dari motor ini. Dibilang motornya cc kecil, betul, 125 cc kecil, tapi dia giginya 6 percepatan, tenaganya juga menurut saya cukup istimewa, walaupun cc-nya cuma 125, cc, teknologi engine, rasio gearnya, efisiensi ruang bakarnya, menghasilkan kinerja performa motor ini yang menurut saya cukup istimewa. Sangat oke. Bahkan, mesin di motor ini ya cukup sedang aja. Tapi chassis, rem, dan suspensi, serius. Untuk motor-motor sekarang yang kadang kita lihat 250 cc, 150 cc, ada beberapa yang bikin 500 cc, 650 cc. Kalau kalian yang hanya fokus di horsepower dan cc, kalian akan rugi. Kenapa? Karena kita harusnya melihat motor itu dari keharmonisan, keseimbangan. Justru motor-motor yang sekarang banyak yang cc-nya gede, teknologi mesinnya sebenarnya jadul, shocknya tidak mumpuni, brake sistemnya ala kadarnya. Berapa banyak motor-motor zaman sekarang yang kayak gitu? Saya bisa sebutin banyak, tapi ya nggak etis juga. Tapi kalian udah pernah coba motornya, sebenarnya mungkin kalian tahu sebenarnya. Beda di motor ini. Motor ini shocknya depan upside down, dan itu diameter pistonnya itu besar. Bukan sekedar, oh kok gitu besar bagus, nggak juga, tapi hitungannya juga mantap. Menurut saya dari ergonominya aja, walaupun ini motor 125 cc, tapi disiapkan untuk motor yang memang posturnya
ya kurang lebih kayak saya lah. Kenapa saya bilang begitu? Saya udah pernah cobain motor Aprilia RS 125. Motornya memang lebih kecil, tapi bukan masalah dimensi totalnya lebih kecil. Saat dinaikin, posisi segitiga emas antara setang, seat, dan kaki, saya di motor itu meringkuk. Saya merasa bahwa saya naikin motor itu kekecilan size buat saya. Kalau kalian naik sepeda tapi size sepedanya salah, nah kurang lebih begitu dah. Kalau ini, enggak bro. 180 cm nih, beratnya nggak usah dikasih tahu. Ini jarak duduk nih, ya. Jarak, emang karakter motor Eropa pada saat itu sih, sama kayak Ducati dan lain-lain. Jarak dari sini ke sini, nih, panjang. Tapi nyaman jadinya kalau saya. Tuh, asik. Pas banget, enak banget. Nggak kedepanan, nggak terlalu deket. Kalau Aprilia saya ingat pernah saya kayak ringkuk gitu. Kalau ini tuh nggak. Kakinya pun juga enak posisinya. Aish, lihat dong. Tuh, garisnya. Ya, kakinya di situ. Saya nggak merasa ada kompres yang berlebihan di tekukan kaki-kaki saya. Dan paha saya benar-benar nempel enak di tangkinya. Tangkinya kan juga desainnya tuh, lihat. Ada buat main badan, tuh. Mana tangki-tangki zaman sekarang yang bikin ada memandu begini, jarang juga itu, licin. Tuh, jadi ergonomi di motor ini istimewa. Hal ini baru saya temukan setelah saya membeli motor ini. Dulu sih angan-angannya cuma lihat dari website, ya majalah. Dulu tuh kalau beli majalah ada foto ini. Gue ingat banget di Motor Plus dulu sering gitu kan. Apalagi membahas tentang Del Orto-nya yang katanya susah dituning, susah partnya, bla bla bla. Terus saya potong, saya tempel di lemari baju saya. One day I have to get this bike. Tuh, itu dulu mimpinya gitu. Sekarang baru tahu ergonominya ternyata pas buat saya. Terus shocknya istimewa. Motor ini shocknya masih standar daripada zamannya. Which mean, saya lupa motor ini tahun 2000 atau 2004. Tapi motor ini shocknya sampai sekarang kalau saya pakai muter tuh enak banget. Kalau dibawa tekuk, ya diem. Kalau kena polisi tidur ataupun gajlukan dia absorbnya enak. Aduh, bener deh. Ya kalau shock-shock yang kayak gini nih, sebenarnya motor udah shocknya kayak gini, balance banget, capable banget. Ya sorry to say ya. Kalau ada orang, bro, gue mau ganti dong shocknya. For what? Ini aja udah istimewa banget gitu. Bingung kalau lebih dari ini, kecuali emang Anda pakai untuk kebutuhan yang lebih daripada ini gitu. Daripada cuma pakai street gitu. Intinya istimewa. Chassis. Aduh, gila deh. Kalau dibilang motor chassis motor sport Delta Box ya, ini kan sebutan Delta Box ya. Gede ya. Gede dan nggak fake. Sebel banget nggak sih kalau lo ketemu motor, habis itu di-create, terus marketingnya gimmick macam-macam, padahal itu semua adalah hal-hal yang fake. Males nggak? Kayak gini dong. Ini rangka berbahan aluminium. Terus yang ininya tuh, lihat lasannya juga bagus gitu. Lihat castingannya ini dipolish, di-brush bagus. Nih sisi sini sampai sini. Yang ininya aluminium cast. Aduh, ini loh detail sampai ada garisnya, lekukannya, brushnya, weldingnya bagus. Aduh. Dan nggak cuma kelihatan bagus, chassis motor ini bener-bener rigidnya enak. Dipakai ngeflip tuh enak banget chassisnya. Lalu swing armnya. Nah ini dulu jadi pembicaraan hangat nih di tabloid. Di mana motor ini memiliki swing arm banana yang ada di satu arm. Itu sebutannya dulu kan gitu ya. Kalau nggak salah dulu di ajang MotoGP ya gitu ya. Swing arm banana. Nah ini salah satu motornya yang pakai swing arm banana. Jadi yang sebelah kiri itu lurus. Jadi ini swing armnya juga lightweight. Ini swing armnya berbahan aluminium casting. Bagian depannya kelihatannya kotak solid, tapi sebenarnya di belakangnya dia bukan kotak, tapi
ada lagi jaring-jaringnya di belakang. Tujuannya apa? Rigidity oke, tapi lightweight. Ini. Di sisi yang kanan, dia bentuknya banana. Banananya juga bukan yang pointless, tapi ada tujuannya. Kenapa di motor ini banana? Ini loh, jalur knalpot. Walaupun dia banana, tapi di sini memang diisi penuh ada sesuatu hal yang membutuhkan bahwa arm ini lebih tinggi posisinya, di sini naik baru turun. Keren ya? Keren sekali. Peleknya pun istimewa. Menurut gua pelek desain kayak gini timeless. Udah gitu, nggak cuma timeless, pelek Mito itu lightweight menurut gua. Kalian perhatiin dari profile rimsnya, lalu profile spoke-nya. Spoke-nya memang bentuknya spoke tulangan, tapi sebenarnya dia ada kosong. Jadi spoke-nya tuh U. Ngejaringan, ya kan? Motor 125 cc, tapi depan 17 x 3 in, belakang 17 x 4 in. Ini saya pakai ban Dunlop Sport Max Alpha 13, depannya 120/60, belakangnya 150/60, dan hasilnya bulat, mantap, kece, ganteng pol. Sebenarnya waktu saya dapat motor ini, catnya nggak begini. Jadi ini ada sejarahnya. Dari dulu pengen motor ini, tapi susah banget dapat yang bagus. Satu waktu teman saya Steven ada nawarin, dia punya motor dulu dijual ke temennya, habis itu temennya mau jual lagi, jadi saya yang tebus. Motornya jarang dipakai, Cagiva Mito ini, cuma jadi warna aslinya itu ini sebelumnya warna merah kayak hati, terus polos. Begitu saya ambil, saya melakukan repaint supaya menjadi warna flagshipnya Cagiva Mito. Merah Corsa gini sama ada putihnya. Itu keren sekali. Ini emang hasil repaint, tapi repaintnya juga bagus. Ini saya melakukan repaint di Sonic Airbrush. Hasilnya cakep. Menawan sampai pelek-peleknya. Seat depan belakang ini kulit sama sponnya masih asli, tutup tangki semua masih asli. Di motor ini semuanya masih asli, bawaan pabrik, kecuali ban saya udah ganti. Lalu yang saya ganti lagi adalah exhaust. Nah, knalpotnya standarnya masih ada, saya simpan, jadi saya jaga. Tapi yang saya pakai ini adalah knalpot full system original dari Aero Italy. Jadi memang orang Italy ya, kalau masa zaman 2 tak itu juga rajanya. Dan ini chambernya adalah terbuat dari galvanis, cuma di clear coat sama dia. Khusus silinsernya juga ini silinser karbon Kevlar dari Aero. Full set lah, full system. Suaranya aduhai sekali. Cuma ini lagi nggak bisa nyala karena tangkinya lagi gue kosongin, jadi sorry, gue nggak bisa show suaranya. Tapi mungkin kita punya video terdahulu ketika habis pasang knalpot ini dan kita post di YouTube. Mungkin link YouTube-nya akan kalian bisa lihat di link yang akan dikasih kanan atas. Nge-link buat ke video tersebut, kalian bisa dengar suaranya kayak apa. Lalu, ya tadi yang udah nggak standar hanya knalpot, ban, yang lainnya semua standar. Istimewanya ya walaupun tua, tapi tua-tua keladi sih. Ini semua masih bagus banget. Memang sebenarnya ada beberapa PR di motor ini. Saya tuh pengen melakukan restorasi windscreen-nya. Saya pengen beli baru. Saya kemarin cari-cari udah nemuin sebenarnya ada di Itali. Harganya juga istimewa. Motor tua tapi windscreen-nya jauh lebih mahal. Tapi ya tunggu hilaf nanti tebus. Terus tangki juga sebenarnya agak sedikit ada karat. Saya pengen dapetin untuk pembelian tangki baru, cuma kemarin dapat supplier dari Itali, cuma harganya juga bikin pusing kepala, 21 juta. Belum kirim. Lama. Ya udah, sementara kita utilize dulu yang ada. Sen semua masih standar, shock masih standar, spion standar, master rem, kaliper, kopling segitiga semua masih standar. Gasnya udah gas spontan, pendek tapi ringan, ya kan? Gripnya pun masih grip bawaan standar pabrik. Di sini ada rusak sedikit, tapi
saya biarin deh, yang penting bawaan pabrik. Nah, sebelum gue pindah ke motor lain, gue cuma pengen kalian lihat bener-bener motor ini. Dari sisi depan, lampu, tampilan depan, kasih lihat ya. Waduh, gantengnya. Nggak kayak motor kecil, nggak kayak motor sembarangan. Lampunya 2, ada proyektornya. Lampunya itu ada 2, tapi headlight yang sebelah itu ada proyektor walaupun dia masih pakai halogen. Gile nggak? Keren nggak motor ini udah dipakein lens proyektor walaupun halogen. Hal-hal yang bikin saya, aduh apa ya namanya? Terangsang gitu ya. Lekuk face depannya, lampunya. Lalu di bawah sini lihat ada sayap fin ini, aerodinamika. Di sini ada fin, udara bisa masuk ke dalam. Lalu shock depannya yang kokoh. Spakboard depannya aja bentuknya simple, tapi menurut saya artistik dan apa ya, on point gitu loh, on point. Proteksi dari cipratan air iya, tapi juga lekukannya aerodinamis, terus juga apa ya, streamline banget gitu. Gapnya kecil, rapi, shocknya depan ada Marzocchi, masih kencang warnanya. Kaliper depan dia single disc, discnya juga udah gede waktu itu. Ini juga disc dulu favorit banget, orang suka beli untuk dimodif ke motor-motor lain. Peleknya juga. Kaliper depannya 4 pot P4 3430, pitch 40 mili, gold. Selang remnya memang belum braided ini. Terus aduh, kalau nanti kalian lihat nih di bawah sini nih. Jadi kalau lihat di sini kan biasanya ada panel plastik ya, udah panel plastik yang orang bilang nggak dilihat gitu. Tapi kalau di motor ini dalamnya pun tetap rapi. Di dalam sini pun semua bodinya panelnya rapi. Dicat merah, pokoknya rapi. Setiap aliran udara diperhitungkan. Di bawah sini, dia hanya bikin ada gap udara di tengah, habis itu radiator. Karena ini udara nangkap dari luar, di-throatin untuk mendinginkan radiator. Di sini ada fin, tuh. Udara masuk. Nggak cuma buangnya nyamping loh. Ini buangnya nyedot dari depan, masuk dari depan. Kalian lihat ini fin-nya, ini terakhir-terakhir banyak kalian lihat di desainnya MV Agusta, bener atau enggak? Di sini gitu ya, bagus ya. Dash panelnya di sini setang posisinya segitiga, tuh kesannya pendek, rapi, padat. Ini coakannya tuh tajam, dalam. Kenapa sih nggak motor sekarang modelnya bisa kayak begini gitu ya? Terus ini nih. Udara masuk dari depan, mendinginkan radiator. Kalian lihat ini ada throat di samping. Throat samping ini bukan cuma gaya-gayaan, bukan cuma ala kadarnya, tapi kalian lihat throat samping ini banyak kalian bisa nemuin di mobil sebenarnya. Mobil-mobil supercar tuh banyak tuh body panelnya dibikin begini. Ada radiator, anginnya buangnya gimana? Kayak gini, angin masuk, radiator melewati kisi-kisi fin. Udara yang melewati kan mendinginkan fin, mendinginkan core supaya radiator masuknya panas, keluarnya dingin dalam putaran engine. Lalu udara panasnya keluar lewat belakang. Jadi masuk keluar lewat belakang. Gak cuma yang radiator di situ, udaranya masuk keluarnya lewat celah-celah. Gak begitu. Dia mikirin airflow-nya. Jadi masuk dari depan bukan ke bawah-bawah tangki kemana-mana gitu, tapi masuk keluar dari samping. Ini top banget, segitiganya flat, ininya panjang, ininya depth tekukan ininya juga panjang tuh, nggak mentok. Speedometer analog, 3 biji disusunnya, juga menarik. Speednya ada kuning, ininya karbon background. Aduh, appetite-nya jantung berdegup kencang, kayak lagi jatuh cinta gitu. Terus tangkinya juga dibikinnya, lekukannya asik. Nggak hanya desainnya, tapi kalau lagi naik motor juga ini menjepitnya juga enak. Footstepnya juga oke. Casting ngikut ke arm, super simple, super tidy, tapi good looking.
Joknya memang tipis, keras. Tapi ya, it's a sport bike. Jok belakang juga keras. Memang karena bukan boncengan sih. Ada sih masih boncengannya, cuma gue juga nggak mau sih bonceng orang di motor ini. Di sini ada besi buat pegangan atau buat ngiket. Di sini ada lubang angin yang dikeluarkan lewat samping. Ada in, ada out. Bentuknya gede, ujungnya ada lampunya kotak 2, klasik banget. Fendernya pendek, kecil buat plat nomor sama sen. Aduh, cakep. Nggak usah pakai tail-tidy-an. Bawaannya juga orang udah punya taste. Di sini kalau ada angin masuk, ada lubang keluarnya dari samping sini. Jadi ini kalau paha Anda di sini, di bawah paha keluarnya. Di sini ada sengaja celah untuk udara masuk di bawah kolong. Kalian lihat layout dari swing arm. Kalau duduk di sini, ya, setang di sana, duduk di sini. Biasanya kalian menemukan pivot dari swing arm di sini, betul atau betul? Ini as roda belakangnya. Ini posisi pivot swing armnya ada di depan banget, tuh lihat. Tuh, di bawah tangki. Wah, efeknya apa, bro? Ya, ini ada hitungannya, geometrinya. Nggak bisa sembarangan, tapi hitungannya udah nggak mungkin salah karena motor ini dipakai nikmat banget untuk urusan chassisnya. Shock breaker belakang masih bawaan standar dan nggak bocor sedikit pun, nggak lemes sedikit pun. I'm not lying. Reboundnya kalian bisa lihat gak? Hah? Ini motor udah mau 20 tahun. Di zamannya, dia udah bisa bikin suspensi dengan karakter seperti ini. Apa yang terjadi dengan para motorcycle maker zaman sekarang yang bikin shock? Per keras, hidroliknya lemas, hidroliknya seadanya, dan lain-lain gitu. Akhirnya motor bawa limbung dan lain-lain gitu. Kalau ini, aduhai. Ini nggak main-main nih. Tuh. Reboundnya masih lambat gak? Kelihatan gak? Yes. Shock asli dari bawaan pabrik. Belum pernah diganti. Dan kondisinya masih support, nggak ada bocor. Bisa saya pakai kapan aja dan sangat nikmat. Walaupun berat badannya saya. Pokoknya di atas 85 kilo. Tapi masih mumpuni. Depan dan belakang. Edan. Kalau kalian yang bilang, apaan sih ngomong si Ben yang edan-edan, nggak ngerti gua, ini biasa aja dong. Ya sorry lah, tapi ya kalau yang ngerti mah ngerti, ya. Aduh, ban belakangnya, belakang disc brake. Kalipernya ada ditaruh di mana? Kaliper belakangnya sudah Brembo juga, tapi Brembo OI-nya dia 2 pot terus kecil begini. Ditaruhnya di bawah. Kenapa bukan di atas? Ya sejatinya COG-nya maunya di bawah, rendah. Aduh, ngomongin motor ini kayaknya nggak bisa habis-habis. Jadi, satu lagi deh. Lihat nih sen depannya. Ya, nggak konyol. Memang dia keluar, tapi menyatu body, modelnya kayak nempel. Untuk mendapatkan suatu keindahan ya perlu effort, jadi go for it lah. Jangan ini itu pakai depan, belakang itu, aduh. Jangan pakai asas mengirit-ngirit lah, aduh. Ini motor juga pada zamannya harganya ya cukup mahal. Berapa ya dulu ya? Kalau nggak salah ingat pada zamannya keluar motor ini 42 juta kalau nggak salah. Harganya sekarang? Ya, udah banyak sih yang mau maksa bayarin motor saya 100 juta. Tapi mohon maaf, tidak akan saya jual. Aduh, motor ini sungguh istimewa. Tangki ada putarannya. Keran bensin. Nyatunya di tangki. Aduh, gila. Keren banget. Segitu yang cukup untuk saya bincangkan dengan Cagi Famito ini. Dan nggak salah kan, saya mulai dengan Cagi Famito karena motor ini begitu spesial. Makanya saya ngomongin motor ini duluan. Dan saya nggak mengada-ngada, apa yang saya ngomong jujur, ya saya spontanitas saja. Apa yang keluar dari pikiran saya, dari hati saya ngomongin ke kalian. Sekarang saatnya kita lihat motor yang lain, kita lihat
kenapa dan apa. Nah, kalau ini motor yang kedua, Kawasaki Ninja 150 RR 2008. Oke, sebenarnya jujur kata, ini adalah motor terakhir yang saya masukkan ke dalam koleksi dari antara 4 motor. Jadi urutannya sebenarnya yang dapat duluan adalah 125Z, habis itu Mito, Ninja 150S, baru 150 RR ini. Jujur kata, dari dulu awalnya saya nggak suka sekali sama motor ini. Saya nggak bilang motornya jelek, saya nggak bilang motornya gimana, tapi saya hanya tidak terkoneksi dengan motor ini. Saya tuh lebih prefer ke yang Ninja 150R atau S tersebut, naked. Nah, kenapa itu jauh lebih menyentuh batin saya, hati saya daripada RR. Jadi ya inilah koleksi yang terakhir, cuma setelah semuanya kumpul, yang lain yang ngeliat kan, temen pada bangun, customer pada bangun RR, saya tuh gundah gulana, lama-lama jadi agak suka. Kalau motor yang lain memang saya minim sentuhan karena suka apa adanya. Kalau yang ini, saya suka setelah dilakukan upgrade yang menemukan gitu, celah-celah yang kalau di-upgrade ternyata kok bagus. Nah, tapi gayanya kayak gini, ini yang ada sekarang nih. Ini Ninja 150 RR saya. Dapatnya juga nggak terlalu maksain, jadi ya kalau dapat ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Waktu itu temen ada yang nawarin juga warna abu-abu 2004. Kondisi gini, ambil. Saya tuh maju mundur, pengen tapi nggak pengen banget, jadi maju mundur. Nah, kalau yang ini kebetulan jujur kata, saudara saya punya teman, terus ada kebutuhan, ini adalah motor kesayangan dia, tolonglah ditebus karena perlu uangnya. Harganya juga dibilang murah tidak, tapi ya udah saya bilang namanya juga orang butuh, ya mungkin harus saya tebus juga gitu ya. Selain membantu dia, tapi juga saya akhirnya mendapatkan Ninja 150 RR. Jadi Ninja 150 RR ini saya tebus, lalu tetap udah langsung agenda. Beberapa item saya kembalikan ke standar, beberapa item saya modifikasi. 150 RR ini tentu kalau dari bentukan dibandingkan Mito 125 udah jauh lah ya, udah beda banget sih, beda sekali. Tapi tetap ada seninya. Motor ini seumur-umur dari saya beli, akhirnya sudah saya pakai ke jalanan maksudnya. Motor ini sudah turun ke jalan sebanyak, saya lupa nih, sekali, 2 kali. Iya, kalau nggak sekali 2 kali dipakai. Yang belum lama terakhir kayaknya 2 kali deh, atau sekali. Yang terakhir saya pakai bersama teman-teman saya. Ada yang pakai RR juga, ada juga yang pakai Moge GSR 750. Minder, kenapa takut? Kenapa minder? Enggak lah. Emangnya nilai diri kita dinilai dari apa yang kita kendarai, apa yang kita gunakan, terus kita minder karena apalah itulah. Enggak. Jadi orang kita nggak boleh kayak gitu. Cuek aja, confident aja. Emang kita suka, kalau dia nggak bisa appreciate, ya sudah. Berarti kita tahu dia modelnya orang kayak apa. Nah, Ninja 150 ini udah saya modif. Ada apa aja, saya unjukin. Jangan kaget, ini joknya memang masih plastikan, karena jok standarnya sebenarnya bawaan dari orangnya udah dipapas-papas, dan saya sangat tidak suka. Jadi saya beli, untungnya masih ada di Kawasaki, jok barunya, terus karena ada plastiknya. Nah, saya kalau udah ketemu jok berplastikan, saya sulit nih untuk buka-buka. Ya memang kalau saya kendarain agak jauh, malu ya, plastikan. Saya buka, tapi kalau udah dicuci, masuk rumah, plastikan lagi. Nggak tahu gimana, ada kesan ininya lah sendiri. Jadi motornya warna hitam, lalu udah saya pasangin part-part yang memang One Tree juga kemarin kita, karena banyak customer yang lagi bangun Ninja 150, jadi kita sourcing juga
cari part-part yang memang menurut kita oke untuk untuk kita rekomen ke customer kita untuk melakukan upgrade yang harganya oke, kualitasnya oke, value for money-nya oke. Karbon. Ini apa sebutnya air scoop. Air scoop kanan kiri ini karbon dari Cost Project, di mana karbon ini bukan karbon lapis, bukan karbon cetakan yang sembarangan, tapi ini adalah karbon yang cetakannya pakai infus. Jadi udah di-infuse, tipis, ringan, presisi, hasil patternnya juga rapi, hasil finish surface-nya, lekukannya semua rapi kayak ori. Yang kayak gini saya mau. Finish atasnya juga coatingannya juga bagus, glossy-nya, anti UV, anti menguning. Di bagian sini saya pasangin. Nah, ada satu lagi part yakni chain guard, tutup rantai. Pemasangannya presisi, posisinya juga semua kayak ori, presisi, kualitasnya bagus, finishnya bagus, bikin happy. Jadi memang konsepnya saya tetap mau black polos, cuma ada karbonnya. Jadi karbonnya menjadi aksen, tapi saya nggak mau kebanyakan karbon. Stang standar, shock standar depan, grip semua standar, jalur-jalur stang semua standar, master rem semua standar, hanya selang rem yang saya upgrade di motor ini. Selang remnya pakai Hell Performance brake line. Yang pasti ini adalah selang rem original karena One Tree Motorshop adalah salah satu dari authorized dealer Hell Performance di Indonesia. Jadi ya belakangan ada pergunjingan tentang selang rem Hell palsu. Saya tidak menampik. Dan memang saya sudah sering membicarakan tapi offline bahwa banyak pembuat selang rem palsu, Hell. Kalau dia nggak tulis namanya Hell, dia nggak bisa disebut palsu. Dia hanya bikin selang rem yang kualitasnya berbeda. Tapi ketika dia membuat selang rem yang bukan dari UK, banjo-banjo bukan dari UK, selangnya bukan dari UK, lalu mencantumkan brand Hell, itulah ketika terjadi pemalsuan. Ya, sangat disayangkan masih ada orang-orang yang seperti itu. Goalnya, aimnya hanyalah untuk uang, sehingga memalsukan brand, lalu juga membohongi publik dan market. Ini adalah Hell asli, merah, kaliper di bawah juga saya masih pakai asli, disc brake, velg semua masih asli. Velgnya ini di repaint, warnanya juga asik. Ini warna yang saya sangat suka. Jadi kalau bahasanya di Porsche disebut dengan white gold. Tapi kalau bahasa di lain bisa aja champagne gold. Tapi ini adalah sebenarnya warna kesukaan saya. Dulu kalau lihat saya ada yang T09 di video di YouTube juga ada, itu di peleknya dicat dengan warna yang sama. Ya, karena saya suka. Orang bilang, tuh temen tuh bilang, polos banget Ben, nggak kelihatan, kurang ngejreng dan lain-lain. Ya balik lagi ke selera. Kalau di foto mungkin maunya yang warna terang supaya orang catch on gitu, ya itu aimnya lain lagi. Kalau saya aimnya lebih ke ketika dilihat nikmat gitu. Berwarna tapi nggak norak, nggak lebay, juga bukan polos gitu. Ini white gold atau champagne gold. Champagne, light champagne. Terus swing arm belakang sama, standar, selang rem Hell belakang, kaliper, disc brake semua standar. Ban diganti pakai Pirelli, knalpotnya. Dari depan dulu deh. Windscreen ini pakai yang standar, spion standar, lampu semua standar, spakbor standar, sen standar. Ya, karena motor koleksi, jadi saya kalau yang kayak gini lebih suka dalam kondisi standaran. Hanya saja radiatornya sudah saya ganti. Ini bukan lagi radiator original, karena engine-nya juga sudah di-upgrade. Jadi radiatornya juga udah di-upgrade, yang core-nya lebih tebal, pendinginannya lebih baik. Mesinnya, bloknya sudah menggunakan yang pakai PDK Gold. Terus karbunya saya ganti pakai Sutco Racing PWK 24. 28 nih, gue jadi lupa. Sutco Racing PWK. Udah di-tune juga. Jetting ulang. Lalu selang radiator saya pakein. Jadi memang kita nggak bikin dedikasi untuk motor ini, tapi ternyata kita punya selang
radiator untuk motor lain. Kan kita ada bikin tuh di Taiwan yang Project One R25 Ninja 2,5, R25 Saber 2,5 gitu ya. Ternyata saya ambil dari situ, ada yang lekuknya sama, tinggal potong, colok, bagus. Selang radiatornya ini sekarang warnanya merah. Abis itu juga selang-selang bensin, selang-selang vakum, selang-selang buangan, semua saya ganti menggunakan hose berwarna merah. Hose ini bukan selang sembarangan, karena selang ini adalah selang yang dibikin oleh Ariete Italia, yang dedikasinya bisa digunakan untuk selang bensin, selang buangan bensin, selang buangan radiator, selang vakum, bisa pakai selang ini. Kita ada masukin, warnanya ada dua, merah dan biru. Warnanya bikin kece kan, garang. Memang some people bilang keramaian lah apa, tapi udah lihat langsung sih asik loh, kayak urat nadi. Lalu si karbu PWK Sutco ini saya pakein open filter, jadi airboxnya kita lepas, kita pakein open filter. Nah, dulu kan kita juga gitu ya, R25 saya, Ninja 2,5, karena saya main performance, saya pakai selalu open filter. Selalu kendala kalau motornya dipakai harian, ketika hujannya membasahi elemen filter, motor mulai belebek karena porinya ketutup. Jadi waktu itu nggak ada solusi. Ada solusinya, mirip kayak di Harley Davidson. Jadi cotton, habis itu disarungin kayak filter-filter Skimming Eagle gitu ya dulu. Cotton gitu, terus disarungin. Sarungannya ada polyester anti air. Orang Harley pasti ngerti. Nah, sprint filter itu punya sprint filter P037 yang waterproof, di mana polyesternya itu hidrofobia. Nah, makanya saya pasangin single cone open filter P037 dari sprint filter, di mana ini kalau kena airnya nggak bakal meresap di media dan juga tidak akan masuk. Gitu. Jadi saya aman kalau mau pakai hujan-hujanan, basah-basahan, air ada ciprat, ya udah dia akan menggantung di situ, goyang-goyang, nanti lepas sudah. Tapi sampai kapanpun media dari si filter tidak akan basah, tidak akan kerapatannya tertutup. Ini P037. Lalu knalpot. Knalpot sih nggak lari deh. Oh, ini lagi pakai yang stainless. Motor ini, bener ya? Motor ini pakai chamber dari Taiga Performance. Jadi chambernya Taiga, lalu silinsernya saya pakai Aero Carbon Kevlar, di mana biasanya saya pakai dua knalpot. Jadi di motor RR ini adalah yang Taiga, yang stainless steel. Lalu ada juga yang Project One Performance Part yang titanium blue, yang sama seperti di Ninja 150R. Silinsernya Carbon Kevlar dari Aero, kodenya 51098 SUI. Ini adalah kolaborasi cantik antara PT One Trijaya Indonesia dengan Aero Exhaust SPA Italia, di mana kita sebagai world exclusive distributor for this two-stroke silencer. Jadi inlet di depannya dibikin universal inlet 3 baut. Alhasil, ya buat memenuhi kebutuhan para biker 2 tak di tanah air yang mau cari silencer yang high quality, high performance, good looking. Bahannya bukan carbon fiber, tapi carbon Kevlar. Ininya, capnya, inlet, outlet, semuanya stainless steel. Suaranya juga enak banget, garing banget. Nah, rangka masih standar semua abu-abu. Footstep aja saya menggunakan Taiga Performance. Untuk footstep saya nggak main-main karena harganya memang kalau dibilang cukup mahal ya. Tapi sebanding juga dengan kualitasnya. Dia menggunakan aluminium dengan kualitas tinggi, lalu di CNC dengan kualitas presisi yang tinggi. Desain dari mekanika lengan, kuasa lengan bebannya juga bagus, ngeremnya enak, ganti giginya enak. Jadi makanya saya suka.
posisinya juga pas, menunjukkan hal yang sangat berkualitas tinggi. Untuk saat ini exhaust hanger saya lagi pakai barang dari produksi dari si Vincent VRG. Pakai model begini ya. Saya pengen kelihatan simple, body semua standar, belakang spakbor, lampu, sen semua standar. Memang saya biarkan seperti itu. Yang lain yang ada saya rubah hanyalah suspensi. Kalau di depan saat ini memang masih standar, tapi sebenarnya saya udah siapin. Kebetulan Taiga mengeluarkan produk baru, yakni Taiga Preload Adjuster untuk shock depan. Kenapa saya tunggu Taiga? Karena saya butuh barang yang desainnya sophisticated, tapi kualitasnya pun juga harus bagus. Makanya nungguin Taiga, harganya juga 1,6 juta. Banyak yang udah beli, saya udah siapin satu, pokoknya sisain mau saya pasang di motor ini. Cuma belum ada sempet motor ini saya bawa ke workshop. Saya akan pakai preload adjuster depan karena menurut saya pernya untuk bobot saya terlalu lembek. Jadi perlu ditambah. Olinya juga nanti kita akan mainkan baik viskositas maupun volumenya untuk mengejar setup. Tapi suspensi belakang ini menggunakan RPM suspension yang sudah di request juga. Memang RPM suspension dari dulu Ninja 150 juga udah ada. Tapi belum tentu sama-sama RPM suspension, speknya sama, performance sama. Ini kita minta spek tertentu, performance tertentu untuk mengejar apa yang saya inginkan dari hasil shock untuk give it back ke enjoyment ride-nya. Full adjustable, spring preload-nya full adjustable, tinggi dari shock adjustable, sehingga kalau Anda mau tinggiin belakangnya atau mau pendekin belakangnya bisa dari shocknya. Lalu rebound-nya adjustable, compression-nya pun low and high adjustable. Nah, kondisi saat ini shock-nya terpasang, bracket tabungnya terpasang dengan RPM model lama. Tapi RPM yang jenisnya model lama lah, udah kalian tahu RPM tuh dulu dijepit tabungnya. Tapi akan segera datang ada bracket khusus untuk secondary cam dari shock belakang RPM di Ninja 150 yang akan rilis segera. Tungguin ya di One Tree Motor Shop. Semuanya udah saya sebutkan. Motor ini kalau boleh dibilang kan dulu nggak pengen kok. Kemarin mau minta dibayarin lagi sama teman-teman. Aduh, saya bilang jangan deh. Karena apa? Karena saya bukan orang yang mudah untuk let go. Kenapa sih? Kok lu attach banget sama nih motor? Iya, kalau waktu itu beli dan gue belum apa-apain, mungkin saya akan bisa lepas ke orang lain. Tapi ketika motor ini udah kita curahkan, nggak cuma beli barang pakai duit ya, tapi lebih ke arah kita udah mikirin pakai otak untuk setup, modif, rapiin. Udah sayang, udah ada attachment-nya. Itu yang bikin saya akhirnya, motor ini juga harus di-keep. Nanti juga puluhan tahun ke depan juga orang ngeliat ini bisa terpukau-terpukau gitu ya, nostalgia. Tapi anyway, this bike is not for sale. Friends, this bike is not for sale. Jadi nggak usah tanya-tanya lah. Nanti saya cariin aja kalau ada yang jual Ninja 150 lalu kita bangun sama-sama. Kan lagi banyak gitu yang bangun tuh. Teman-teman di Bali, teman-teman di Jakarta, di luar kota, lagi banyak banget. Gimana ya, pleasure-nya asik bro, pleasure-nya asik. So, this is my Ninja 150. Detailnya gimana, ya kalian udah lihat sendiri. Saya sangat puas. Motor ini cukup sering untuk saya, pengen ya, sering mungkin untuk saya pakai untuk San Morian gitulah ya. Asik ya. Oke, kita lanjut ya ke motor saya yang lain di koleksi 2 tak saya. Motor ketiga yang mau gue bahas nih bro, Ninja 150 SS. Ini kalau bahas motor spek dan lain-lain yang seperti yang tadi saya pertama bilang, sebenarnya udah ada. Ya klik lagi deh kalau mau lihat video yang lama. Tapi oke, jujur aja nih, motor ini kondisi saya bikin semua full original kecuali knalpot.
kalau boleh dia memilih, mana sayang saya ini sama yang RR? Kelihatan gak dari muka gue? Gue lebih sayang ini, jujur aja. Entah kenapa motor ini sangat berkesan buat gue, karena ini menurut gue adalah ciri khas Ninja 150S yang sebenarnya. Jadi sejarahnya Kawasaki punya Ninja 150 2 tak ini pun juga udah jauh lebih lama kan. Memang dari yang keluar pertama adalah yang naked seperti ini, dengan frame-nya yang delta box, solid, swing arm-nya juga bagus, semua detailnya semua bagus. Motor ini benar-benar yang saya ganti cuma knalpot dengan chamber pure titanium dan silinser dari Aero, exhaust, karbon Kevlar, yang lainnya semua standar. Kilometer motor ini sekarang adalah 3.645 km, jarang saya gunakan, jarang dicuci, dan ya saya mau live begitu aja. Kalau untuk spek kan mungkin lihat yang video yang tadi, tapi sejarah singkatnya saya tuh tiba-tiba naksir berat. Waktu itu ya pengen lah, udah pengen, ya kan saya bilang ini adalah salah satu motor impian saya. Dulu pas zaman saya high school, ada temen yang sangat baik ke saya, namanya Ibrahim. Doi itu meminjamkan motornya ke saya. Dipikir-pikir gue juga waktu itu nggak tahu diri sih ya, tuh pinjam motor orang gitu ya. Tapi ya baru sadarnya sekarang, mohon maaf ya. Kalau sekarang saya jujur aja sebisa mungkin tidak pernah menggunakan atau meminjam-minjam motor atau mobil orang lain. Ya nggak aja lah gitu, karena sekarang baru ngerti sebenarnya ada bener-bener ada feel-nya gitu. Nah dari waktu itu kita boncengan, speed juga kenceng, tenaga, handling oke. Menurut gua handlingnya cukup oke, walaupun agak keluar-keluar dikit, tapi oke gitu karakternya. Nah, tiba-tiba pengen yang warna kuning. Ninja warna kuning yang edisi ini tuh susah banget waktu itu carinya. Karena susah, ada pun kuning dapat kondisinya nggak baik. Karena saya mau simpen, jadi saya cari yang kondisinya agak mint condition. Cari kuning nggak dapet, cari merah pertama dapat kurang bagus, balikin. Cari hijau lah, udah nggak apa-apa. Terakhir di satu sore saya lihat OLX ada yang jual ini nih, Ninja merah hitam ini. Lokasinya di Pasar Modern BSD. Wih, deket nih. Udahlah sekalian pulang mampir. Gitu. Bawa satu staff untuk yang lebih bantuin ngeliatin. Berdua jadi. Lihat, ternyata motor ini adalah motor simpanan seorang pengusaha dari daerah, pedagang kaki lima di Pasar Modern BSD. Terus saya lihat waktu itu kondisinya sangat baik karena kilometernya rendah. Terus semuanya cukup original, kecuali waktu itu udah diganti-ganti. Dia ada sempat jatuh, jadi ada luka di bar end, dekat sen, lampu, footstep ya, footstep kiri, jatuhnya ke kiri, footstep kiri jatuh bodoh waktu cuci katanya. Terus peleknya dipakein pelek Ninja RR 1717. Nah, saya itu nggak suka. Jadi untungnya standarnya ada. Ya udah deh mas, harga berapa, segini cocok, yowes, langsung angkut. Dan ternyata doi juga ternyata tahu antri. Tadinya dia berat tuh lepas motornya, cuma ya saya bilang saya mau buat simpen, motornya saya rawat, lanjutin. Ya kalau emang udah nggak dipakai dikasih aja. Akhirnya dikasih, ya uangnya juga waktu itu dia mau perbesar usaha. Ya kita doain aja supaya dari uang tersebut dia kelola lebih besar lagi bisnisnya. Nah, motor saya bawa ke bengkel, saya standarin ban dan pelek. Jadi, ini adalah pelek standar motor ini adalah spakboard standar dari motor ini, dan ini adalah ban standar dari pabrik pertama kali motor ini keluar dari dealer. Itu yang bikin happy. Apalagi yang bikin happy, kalau nanti Anda lihat benar-benar motor ini. Baut-baut di motor ini, kalian tahu nggak ya kalau di pabrik itu biasa ada QC-nya ditandain pakai cat. Di motor ini, semua tanda
marker tersebut masih ada. Itu yang bikin istimewa. Jadi tanda-tanda QC dari pabrikan semua lengkap masih ada di motor ini. Itu yang bikin seger. Jadi ya untuk model, kenapa saya suka? Ya nggak tahu ya, karena satu, menurut saya Ninja 150R SS ini porsinya, desainnya sangat solid, sangat head to toe tuh, ujung ke ujung semuanya memang sangat balance dan bagus. Dari permainan warna, dari bentuk, dari crossroad, dari bentuk-bentuk ini nih footstep belakang, itu semua sangat baik sih. Makanya motor ini menurut saya patut banget dihargai dan dijadikan bahan koleksi. Gitu. Ini alasannya Ninja 150S ini akhirnya saya keep, saya simpan dan sangat menyenangkan. Untuk mesin saya biarkan standar, cuma knalpot, jadi ya buat dipakai jalan-jalan pendek, kalau kadang ke area-area deket sini, atau kadang pernah beberapa kali ke toko saya bawa motor ini, dan oke, nyaman gitu. Mantap. Kita lanjut aja ke motor yang keempat. Kalau yang ini detailnya kan lu bisa lihat di YouTube ya. Lanjut ke motor nomor 4. Nah, motor terakhir tapi istimewa. Ini adalah Yamaha 125Z. Ini adalah bebek super. Ya maklum lah dulu pas SMP, SMA, SD gitu ya. Dulu itu saya mengidolakan motor-motor yang dibangun dengan riset yang mendalam gitu ya untuk balapan road race. Jadi dulu Mas Irwan Hendriansyah, terus jadi lupa semua namanya. Ya kan dulu ada tim Yamaha Interbiru, Caltex, Ahmad Jayadi gitu kan. Banyak. Itu tuh suka tuh ya, saya lihat motornya. Kalau fotonya dari motor plus bagus tuh, saya gunting, saya tempel di lemari saya. Wah, cakep, keren. Someday pengen. Nah, dari bebek-bebek yang saya pengen, itu sebenarnya kalau Fish Air, karena dulu sepupu saya pernah punya, dibangun sleeper banget, looksnya standar, tapi tenaga dan korekan dan mesinnya dan gearboxnya semuanya udah kelas berat. Keren banget dulu, sepupu saya punya, om saya punya. Jadi waktu itu pengen. Terus Satria Hiu, karena sebenarnya saya pengen punya Satria Lumba yang orange. Terus dibangun layaknya motornya Mas Hendriansyah dulu. Wih, itu Pak, aduh, kalau bisa gue bawa ke kamar sih. Nah, tapi di luar semua itu, yang secara teknis saya paling suka, ya Mas 125Z ini. Ini pada zamannya, saya ingat banget kalau nggak salah, dijual buka harganya dari pertama 21 juta kalau nggak salah, habis itu jadi 28 juta. Mahal banget, tapi istimewa. Nggak usah kita ngomongin mesin lah, kalau semua juga tahu Yamaha 125Z ini super banget, mesin tegak, kenceng, rasionya oke. Terlebih dari itu, sebagai penikmat, motornya motor bebek, tapi desainnya tuh cantik gitu. Batok, speedo, posisi setang, Yamaha posisi setang untuk urusan bebek udah paling begini dah, ya kan? Terus tebengnya, nyampingnya, lekukannya, aduh seksinya. Ininya deh, spakbor depannya tuh, aduh ya ampun. Ke belakang ya kan, styling lampunya, ini sih. Kalau sekarang ngomongin superbike mungkin V4R ya. Kalau ngomongin bebek, ini V4R-nya di superbike ini. Bukan cuma masalah dibilang elektronik ya, kagak ada. Biasa aja, cuma desainnya itu loh. Waduh, ininya tuh. Lubang ini. Nah, ceritanya panjang nih dapetin motor ini. Ini kan saya udah pengen banget gitu ya, cuma susah nyarinya. Akhirnya waktu itu dapet dari iklan. Teman saya yang sebenarnya temannya sama nih, Steven nih, ngeracunin ini itu, akhirnya sama semua gitu.
ngikutin, maksudnya gue yang ngikut-ngikut gitu. Tapi waktu itu, ini kebetulan saya di luar kota, cari di iklan langsung, cari yang 125Z kondisi min tapi bagus. Nah, ketemulah di iklan motor ini. Nggak pakai babi bu, telepon, deal harga, ya masih di kepala 3 atau 4, ya segitulah, kepala 3-an. Udah bayar, towing, jemput, apa adanya, beli. Untung barangnya bagus. Ini yang tahu barang ini, Om Hengki Bogor, tuner 2 tak di Bogor, di Jalan Pahlawan. Dia tahu banget tentang motor ini dan sejarahnya. Dan ini motor bagus banget. Kemarin ketemu sama dia bilang, Ben kalau bosan gue buyback. Aduh, I'm so sorry. Ini motor cinta banget dari dulu, jadi nggak bakalan gue lepas gitu. Motor ini sejatinya cuma saya restorasi sedikit. Untuk engine sebenarnya dalam kondisi yang kurang baik, tapi untuk sampai saat ini masih bisa oke dipakai jalan, dan saya masih belum mau belah mesin. Jadi saya maunya tetap ori. Syarat saya waktu itu saya dapat 125Z adalah kalau bisa semuanya full ori. Minimal body, terus rangka nggak boleh di-repaint, nggak boleh dibongkar, swing arm nggak boleh di-repaint, nggak boleh dibongkar. Meskipun sekarang terlihat ada lecet dan karat, tapi it's okay. Yang penting ori. Rangka juga. Mesin juga belum boleh dibelah-belah. Nah itu, saya mau itu. Terus, ya ini jok ori, semua ori. Ada waktu itu memang yang udah kurang bagus, layak misalnya di Speedo. Ya karena mikanya waktu itu udah gosong, akhirnya saya ganti hanya mikanya. Switch kanan kiri waktu itu udah sangat tidak layak dipakai, akhirnya ganti switch kanan kiri. Grip juga udah nggak bagus, diganti grip kanan kiri, karet memang yang 125Z. Levernya kanan kiri diganti. Lalu yang saya ganti lagi, panel hitam-hitamnya waktu itu udah putih-putih, itu saya ganti semua. Kemarin ini peleknya depannya pakai disc brake yang besar, ibaratnya 125ZR. Saya nggak mau, saya balikin dulu ke standarnya, kaliper disc kecil, lalu kalipernya langsung di situ. Bannya aja nih, bannya nggak bisa ori karena memang udah nggak ada. Lainnya sih so far original. Nah, kenapa sih saya suka bebek? Nah ini lagi, saya balik lagi. Kalau sampai ada orang yang merendahkan, wah lu mah berarti taste-nya rendahan karena bebek. Taste itu kalau lu pakai Surbike, bro. Kok ngomongin taste jadi ngomongin tentang nominal, buying power. Ya, motor yang kamu miliki belum tentu itu urusannya tentang buying power. Dan taste tidak ada hubungannya dengan nominal dari apa yang kau miliki. Jadi ya gitu sih, saya cuekin aja. Yang penting Anda memang suka, Anda memang punya jiwanya, ini juga bikin Anda happy, go for it. Nggak usah pikirin orang gitu. Ya, apa yang spesial dari motor ini? Yang saya rubah cuma knalpot. Untuk knalpot saya saklek. Ini chambernya saya pakai dari Yeyepang Type P, karena menurut saya ini adalah chamber yang posisinya paling manis, paling cakep. Dari depannya sampai posisi sininya. Lalu di silencer saya menggunakan Aero lagi 51098 SUI, dan hasilnya suaranya juga asik, nikmat. Motor ini sering banget saya gunakan untuk pergi kunjungan ke tempat beberapa teman yang deket-deket. Ke toko pernah, cuma lumayan ya jauh kalau pakai bebek. Takes time-nya juga lama gitu. Ya kan kita pelan-pelan juga ya, daripada jadi kayak pecicilan di jalan kan. Tuh, yang dirubah itu, lainnya semua standar. Motor ini tidak dijual, dan motor ini adalah koleksi, menjadi salah satu yang kesayangan saya. Yamaha 125Z warna biru. Terus waktu itu akhirnya berhasil menemukan ini nih. Dulu jadi lampunya untuk mika-mikanya semua masih ori, tapi yang depan lampunya udah diganti pakai pembaruan yang diamond cut itu loh. Saya nggak suka, saya maunya original.
Gini, baru cakep. Nah ini udah happy, kita punya ini, dapetin. Yang lain sih so far udah oke. Kalau boleh dibilang piara motor klasik harus sempurna, sulit ya. Karena udah termakan waktu, spare part juga agak jarang, dan sometimes spare partnya kalau diganti, kadang nggak balance sama proporsi body yang part-part yang lain. Jadinya aneh gitu, Frankenstein. Saya lebih pilih kalau emang udah makan waktu, ya sebisa mungkin ya udah biarin. Beberapa part yang saya ganti ini tidak terlihat seperti itu gitu. Misalnya saya mau ganti ini udah agak oksidasi. Kalau saya lakukan, warnanya udah nggak sesuai lagi sama body. Jadi yang kayak gitu-gitu saya tahan. Kurang lebih begitulah motor 125Z kesayangan saya. Jadi ini adalah motor keempat 2 tak yang saya miliki. Yamaha 125Z tahun 2000. Nah, begitulah kurang lebih hal-hal yang pengen gue sharing ke kalian. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan harta atau menyombongkan sesuatu di video ini. Dan saya menolak untuk menolak atau saya merasa risih sebenarnya buat kalian yang mungkin komen-komennya lebih ke arah sekedar materialistis. Jadi wah iya ya punya motor ini gitu, yang lihatnya pandangnya dari materialistis. Men, gue punya kesadaran tertentu di mana inilah udah saatnya kita nggak boleh ngikutin arus dunia di mana apa-apa dihubungkan dengan sisi materialistis, sisi dari uang, hedonisme. Siapa kita ditentukan berdasarkan apa yang kita punya. Jangan bro, jangan. Jadi video ini kali ini benar-benar gue pengen sharing aja. Gue mendapatkan part motor ini tidaklah mudah. Saya ini adalah orang yang start dari zero, truly zero. Saya tidak bisa mengandalkan keluarga saya. Saya harus berdiri sendiri. Dan saya memacu diri untuk mencapai mimpi saya. Dan alhasil, seperti motor ini, dulu nyobain punya teman baik, Ibrahim, akhirnya suka dan pengen banget satu saat punya, akhirnya kesampaian. Setelah bekerja keras untuk mencapai mimpi. Ketekunan, kerja keras, tekad yang baik, kejujuran, ketulusan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Hanya masalah waktu. Jadi ya kalian harus bersabar aja. Siapapun kalian, kalau punya uang pengen beli semua ini, tinggal beli. Kalau kalian belum punya uangnya saat ini, tenang, positive mindset gitu ya. Justru mungkin hal yang kayak gini siapa tahu bisa jadi motivasi atau menjadi bahan pemikiran bahwa that's okay, posisinya sekarang nggak bisa punya kapabilitasnya. Do something good. Chase your dream, someday pasti dapat juga. Saya berdoa kalian semua pasti mencapai mimpi kalian, bahkan lebih hebat dari apa yang saya punya. Saya akan berbahagia buat kalian. Ingat ya, jangan dibiasakan nih sama itu tuh yang pepatah dunia. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Aduh, itu sih paling kasihan banget sih. Dan itu menurut saya nggak manusiawi. Harusnya kita senang kalau lihat orang senang atau sukses, dan juga kalau orang lagi kesusahan kita harus justru punya empati dan simpatinya. Atau kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk orang itu, why not? Selama konstruktif, membangun. Saya tidak mendukung gerakan bantuan yang secara psikologi atau faedahnya justru tidak membangun, malah menjatuhkan. Mimpi, puji Tuhan sekarang tercapai. Mudah-mudahan kalian punya mimpi juga akan segera tercapai, amin. Dan juga mudah-mudahan siapa tahu ada mimpi-mimpi saya yang lainnya bisa tercapai. Doain aja lah, kalau emang Tuhan kasih, pasti Tuhan kasih. Kalau Tuhan belum kasih, berarti kita masih harus kerja keras lagi, tekunin lagi aja. Masa iya kalau kita udah menjadi orang baik, orang tekun, orang benar,
Tuhan nggak kasih kita sih, ya kan? So, thank you buat waktu kalian. Untuk yang udah nonton video ini, kalau ada salah kata, kalau ada mungkin salah pemahaman, mohon maaf. Kalian komen aja, nanti mungkin kita bisa klarifikasi, karena tiada gading yang tak retak, saya hanyalah manusia biasa, saya banyak kesalahan. Semoga dimaafkan, dan semoga abis ini saya semakin lebih baik. Oke? Stay tune di YouTube channel One Tree Motorshop. Jangan lupa juga kalian cek-cek ke Instagram One Tree Motorshop untuk lihat-lihat part-part terbaru dari kita, dan juga update dari project-project atau lately banyak kita melakukan postingan tentang problem solving yang sering ditemukan, dan semoga itu bisa menjadi mengingatkan ke kalian semua, dan supaya jadi bermotorannya enak dan rapi dan aman gitu. Thank you ya. See you on the next video. Bye bye.